Kalau mau berkuasa terus, orang komunis berkata, miskinkan rakyatnya. Kalau oligarki berkata, kalau mau menang dalam segala cara, dalam segala urusan, miskinkan hakimnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Abdul Setiawan di Dialog. Apa kabar sahabat Masyumi semuanya di seluruh tanah air? Semoga sehat selalu. Allah beri kemudahan dalam segala hal. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kali ini kita akan berdiskusi atau berbincang dengan salah seorang Dewan Pakar di Masyumi, yaitu Pak Wazri Afifi. Dia sekarang menjadi dosen di dalam dan luar negeri. Apa kabar Pak Wazri? Alhamdulillah, baik-baik Mas Aldo. Sehat selalu ya? Alhamdulillah. Pak Wazri, ini kita akan berdiskusi terkait dengan hakim. Di pengadilan tinggi atau pengadilan negeri itu kan tidak terlepas dari hakim. Dan hakim itu salah satu ujung tombak dari gol atau tidaknya sebuah perkara ya. Dan kabarnya mulai hari ini seluruh hakim di Indonesia itu mengadakan cuti atau mogok massal. Nah ini mungkin dari sisi kinerja atau dari sisi tunjangan mereka yang mungkin ada yang kurang atau gimana. Nah menurut Pak Wazri apa kendalanya Pak? Ya silakan, begini Pak. Kita dengar hakim mau cuti bersama. Itu mengelakkan, mungkinkah dia ahli hukum Pak Mas? Dia ahli hukum, mogok diganti dengan kata cuti bersama. Cuti bersama. Itu sinonimnya. Maka kita orang sebagai pemimpin negeri ini harus sadar cepat. Jangan terlambat. Kenapa? Hakim sekarang ini telah mengatakan keadaan dirinya. Maka kalau hakim itu Mas diberi gaji yang tidak cukup, yang akan bergembira adalah oligarki. Itu yang bergembira apa sebab? Tidak usahlah kita mengatakan jawabannya. Cukup menjawabnya rumput yang bergoyang. Nah, ada jawaban dong. Itu yang menjawab. Nah, tak perlu kita menyebut. Nah, oleh sebab itu, pemimpin kita harap presiden yang baru ini, Pak Prabowo, dan anggota DPR yang katanya Dewan Perwakilan Rakyat. Yang baru lagi kan? Ya, yang baru. Dewan Perwakilan Rakyat. Jangan diubah dengan arti yang lain. Dewan Perwakilan Oligarki. Jangan begitu. Kita insaf cepat. Mungkin para hakim ini berniat untuk mengadakan cuti bersama di waktu permulaan presiden baru. Hanya mungkin satu tujuannya. Supaya presiden baru itu mengerti bahwa ada keadaan masalah yang harus diselesaikan. Contohnya, mungkin, atau kenyataannya, gaji hakim itu mungkin tidak cukup. Kecil lah gitu ya? Kecil. Gaji jaksa juga kecil. Pokoknya, gaji orang-orang Indonesia yang digaji oleh negara, hampir semua tak cukup. Kecuali yang bekerja di Departemen Keuangan. Katanya gajinya banyak. Ini kan tidak adil. Oleh sebab itu, ada teori. Kalau mau berkuasa terus, orang komunis berkata, miskinkan rakyatnya. Kalau oligarki berkata, kalau mau menang dalam segala cara, dalam segala urusan, miskinkan hakimnya. Itu teorinya. Kalau dari sisi kinerja ya Pak ya, hakim ini saya lihat kan sangat powerful lah di salah satu pengadilan ya. Apa yang membuat mereka merasa kurang dari sisi operasional atau dari sisi gaji? Dari mana Pak Wajib parameter untuk mengukur kurangnya?
parameter kurangnya gaji sudah jelas sekarang. Dia mengadakan cuti bersama. Mogok. Bahasa halusnya cuti massal. Ya, bahasa hukumnya supaya jangan kena hukum. Disebut cuti bersama. Padahal itu sama dengan mogok, Mas. Nah, disitulah kita tahu bahwa para hakim ini tidak mencukupi dalam hidup mereka. Tetapi Pak, kalau mau mengorbankan akhiratnya, dia bisa jadi kaya raya. Contohnya? Contoh mudah aja. Kan kita bilang tadi, bahwa kalau oligarki mau berhasil, miskinkan hakim itu. Bagaimana caranya memiskinkan hakim itu? Buat gajinya kecil. Apalagi Pak, hakim sekarang ini kan lahirnya kira-kira 40 tahun yang lalu. 30-40 tahun yang lalu. Tetapi Pak, kita tidak memburukkan ya. Orang-orang yang lahir di zaman Menteri Daud Yusuf. Yang mengatakan pelajaran agama tidak perlu di sekolah. Disitulah terlahir generasi yang tidak mengerti agama. Apabila suatu generasi agamanya sudah jauh dari hidup mereka, tunggulah masanya kehancuran negeri itu. Nah, kita itu kan karena mungkin Daud Yusuf tidak sampai pikiran ke sana, kita tidak tahu karena dia sudah meninggal dunia. Inilah kita katakan pada pemimpin sekarang. Jangan coba-coba berstrategi menghancurkan bangsa ini. Ini akibatnya. Setelah Daud Yusuf dalam kubur, tinggallah generasi. Generasi pemberi gaji hakim yang kecil. Nah, jadi dia tidak ngerti, Pak Mas. Dia tidak ngerti kalau digesi orang gaji kecil, itu berbahaya. Dia tidak ngerti. Terhadap kinerja dan lain-lain. Ya, orang itu harus perlu diselesaikan masalah sehari-harinya. Nah, jadi itulah sebabnya para pemimpin hari ini, Presidenkah, DPR-kah, semua pembuat kebijakan harus menghitung teliti. Jangan untung sendiri, untung kiri kanan. Kalau aku beri gaji sekian, bagaimana hidup mereka? Kalau aku gaji sekian, bagaimana anak-anak mereka? Kalau aku gaji sekian, bagaimana masa depan setelah mereka pensiun? Harus pikir semua. Itu tidak mudah jadi presiden. Kalau secara negara ini melihat hakim, mau hakim konstitusi, mau hakim pengadilan, menurut Pak Basri ini apa yang harus ditingkatkan dari sisi mungkin beban kerja, kemudian upah yang mereka dapatkan, apa yang ditingkatkan? Ya, kita harus tingkatkan semua, Mas. Yang pertama, gaji mereka harus dihitung. Dihitung benar-benar. Beras 1 bulan, misalnya dia 3 anak. Butuhnya? 1 istri, 3 anak, 4 anak, hitung semua. Orang yang beranak 1 berbeda gaji dengan 4 anak. Tunjangan anak, betul? Ya, tunjangan anak harus dibuat. Jangan, pokoknya anak yang disebut anak adalah orang yang belum nikah. Walaupun umurnya 30. Belum nikah? Ya, itu belum nikah masih kan tanggungan berarti ya? Masih tertanggung berarti ya? Harus dihitung, walaupun dia sudah kerja. Ya. Kalau udah nikah baru udah termasuk? Itu urusan, karena dia nikah, dia berani nikah. Udah termasuk ya? Berarti dia sudah menyelesaikan masalah hidupnya. Dia harus dihitung benar-benar, Mas. Jadi jangan berpikir negara ini sebenarnya duit tidak ada. Itu salah. Negeri yang terkaya di dunia ini termasuk Indonesia. Apa sebab? Semua ada. Jadi yang jadi masalah sekarang ini pelaksana pemimpin negeri ini. Nah, ini masalah. Oleh sebab itu, kalau tadi ditanyakan pada saya, apa masalah dan penyelesaian, mudah aja. Pemimpin yang paling atas sadar bahwa dia menjadi presiden bukan untuk kaya, tapi untuk mencari pahala yang banyak. Bagaimana pahala yang banyak? Berjuang seperti dulu Muhammad Natsir. Hatta Mas Aldo, Hatta sendiri ingin membeli sepatu yang mereknya Bali. Ya, Bali. Tidak bisa. Bayangkan itu. Rumah dia pun, kan saya sama sekolah dengan anaknya. Rumah dia itu bukan dia yang buat.
Itu hadiah negara. Kalau kembali ke zaman 55 mungkin ya Pak. Ya. Kalau menurut Pak Wazri, hakim sekarang sama zaman dulu bagaimana? Kinerja ataupun idealisme bagaimana? Yang dulu hakim ditakuti orang. Karena apa, Pak? Ditakuti hakim karena apa? Hah? Ditakuti karena apa? Apabila dia memutuskan adalah adil. Tidak bisa dibantah lagi. Ya, tidak bisa disogok. Oh, tidak bisa. Ya, ya, tidak bisa disogok. Itulah kata kamus sekarang. Ya. Kalau kamus dulu, tidak ada. Dia hakim, semua orang bekerja keras. Melihat hakim atau melihat pemimpin dulu, bukan sampai wali kota sajalah yang dulu kita hormat separuh mati. Kenapa? Karena mereka berpikir untuk rakyat. Iya, iya. Sekarang yang dipikirkan apa? Rumah. Sekarang kamu nih, perut sendiri. Anggota DPR Iya, iya, iya. tidak diberi rumah, tapi diberi sewa rumah. Sudah itu saya lihat lagi di TV sih. Yang ada rumah pun dibeli sewa rumah. Mana logikanya? Itu fasilitas mungkin, Pak. Tapi disebut rumah. Iya, iya, iya. Jadi oleh sebab itu, mulai dari sekarang, bangsa kita berpikirlah. Karena hari sudah mau kiamat. Jangan cari kaya juga. Selamatkan bangsamu. Betul, betul. Ini Mas. Yeah. Jadi saya begini, saya kan lama tinggal di negeri kafir. Yeah. Negeri kafir itu hanya dia bisa menanam jagung, kedelai, padi tidak ada. Mungkin dia tidak tanam. Gandum juga. Gandum. Hanya di musim panas. Musim panas itu sekitar 4 bulan. Itu aja. Yeah, yeah, yeah. Yang lain 8 bulan lain yang pergi untuk sudah di bisanya itu es, salju. Jadi orang itu tidak bisa bekerja untuk bertani. Ya, ya, ya. Tapi Mas, hidup mereka sejahtera. Berarti efektif mereka itu 4 bulan ya? Ya. Tapi dia bertani apa sebab? Hasil pertanian mereka dibeli oleh negara. Tetapi ditempatkan di ladang dia. Oh. Misalnya jagung, jagung banyak itu, lebih tinggi 3 kali rumah ini. Di situ disimpan jagungnya. Di lahan petani itu ya? Iya, dibantu oleh negara. Karena tidak seperti di sini. Kalau petani cabai mahal, petani yang ilmunya kurang, maka dia tanam cabai kan? Iya, betul. Nggak tahu dia. Waktu dia tanam cabai, nanti cabai banyak. Iya, benar. Turun murah. Pas panen murah. Panen murah. Susah jualnya lagi. Saya tidak lihat, Pak. Negara turun tangan memberi nasihat kepada petani. Saya tidak pernah lihat itu. Iya, iya, iya. Kembali ke hakim tadi, Pak. Bapak kan lama di luar negeri ya, di Amerika sama di Malaysia ya. Menurut Bapak ada perbedaan yang signifikan nggak sih dari sisi hakim itu dari sisi Indonesia atau di Malaysia ataupun di Amerika? Gimana, Pak? Ya, jangan banyak bedanya. Hakim itu misalnya pakaiannya sudah jelas, menakutkan. Yeah. Waktu dia di sana ya. Waktu dia mau di pengadilan itu pakai baju yang betul. Satu lagi, dia itu berkata satu-satu. Setiap ada keputusan pengadilan negeri, tidak ada yang berani pergi ke pengadilan tinggi. Apa sebab? Sudah adil. Sudah jelas. Nah, jadi kalau misalnya dia menghukum mati seseorang, dia katakan alasannya. Semua saksinya jelas. Jadi, untuk mengatakan pergi naik banding, istilah kita, jarang. Di luar negeri jarang orang naik banding. Kalau di sini bisa 10 kali naik banding. Kenapa? Karena keputusannya tidak meyakinkan. Kalau di luar negeri, keputusan meyakinkan. Mungkin begini, Mas. Di luar negeri, hakim ini otaknya sudah tenang perkara hidup sehari-hari. Terpenuhilah kebutuhannya. Terpenuhi kebutuhannya. Jadi dia kalau ada orang kasih berbisik-bisik, takut orang berbisik. Kenapa? Dia tidak perlu. Sudah satu lagi, dia mempunyai wibawa yang tinggi. Kalau wibawanya tinggi, tentu dia menjaga perangainya kan? Betul, betul. Kalau perangainya bertemu dengan oligarki, jatuhlah dia. Nah, jadi kalau mungkin orang yang menjadi hakim di sana, mungkin dari kecilnya sudah berniat jadi hakim. Dengan istilah lain, di sana itu semuanya udah terpenuhi ya.
Sudah. Jadi oligarki ya nggak mungkin bermain, Pak. Oh, nggak bisa. Nah, kalau di sini di Indonesia ini sebaiknya apa yang ditingkatkan dari sisi kinerja untuk dapat kayak hakim yang benar-benar independen sesuai dengan apa ya keinginan masyarakat itu kayak gimana, Pak? Ya, mudah aja. Kan sekarang dia cuti bersama itu. Diskusi. Diskusi dengan hakim itu. Bapak kan cuti bersama ini. Ayo kita diskusi apa sebenarnya. Jangan lagi mengelak, lari sana sini, nggak ada. Misalnya presiden nih, tanya apa maksud? Misalnya gaji kami mau 100 juta. Iya, nggak masalah. Jadi harusnya kita bilang negeri begini, bagaimana tawar 60 juta? Kan bisa. Tetapi janganlah tawar 10 juta. Nggak mungkin, Pak. Karena gini, negeri ini bukan nggak ada uang. Karena uang tidak ada, karena telah salah jalan. Masa uang nggak ada, negeri yang begini 12 jam matahari terbit. Hutan penuh dengan macam-macam. Ikan laut penuh. Semua ada. Yang tidak ada hanyalah niat untuk mengabdi. Dari penguasa. Ini, Pak. Karena penguasa membuat kebijakan. Tolonglah penguasa ini iri dengan orang asing. Ya kan? Orang asing misalnya datang salju. Itu diperhatikan. Jalan raya ke rumahnya dibersihkan. Ada mobil yang tiap hari untuk kontrol, Pak ya? Ya. Ada jalan, misalnya jalannya licin, diberi garam. Diberi pasir. Garam itu kan dibeli. Ini pasir dijual ke Singapura. Kan kemana itu? Ini salah jalan. Jadi salah. Jadi kita harap dengan cuti bersamanya hakim ini. Untuk semua ini. Ini hakim yang tertinggi. Katanya hakim wakil Tuhan. Itu sudah membuat pernyataan untuk cuti bersama. Bayangkan yang lain. Jadi oleh sebab itu, kita harap anggota DPR ini betul-betul lah. Kalau dia misalnya menghabiskan uang untuk jadi menang, apa boleh buat? Rugi salah sendiri. Pokoknya, kalau dia sudah duduk di DPR, dia bertanggung jawab kepada Tuhan. Nggak bisa main-main lagi. Datang oligarki amplop, kena amplop terus. Aturannya sanksi. Barang siapa yang memberi amplop, panggil si pemberi, panggil si penerima. Itu tugas hakim. Kalau hakimnya juga perlu amplop, kalau hakimnya juga bermain bagaimana? Itu dia. Supaya hakim ini kebal dari amplop, naikkan gaji. Oke, pemirsa, sangat menarik obrolannya. Tapi karena waktu juga membatasi, Pak Basri, mungkin ada closing statement, Pak Basri? Ada, Mas. Dengan cuti bersamanya hakim ini, di saat inilah presiden dan anggota DPR dan semua pembuat keputusan negeri ini sadar. Apakah akan kita teruskan cara lama atau dihentikan cara buruk yang lama? Itu aja, Mas. Kalau mau negeri ini tidak kalah perang. Sekarang perang apa sebab negara Arab itu kalah? Karena begini. Karena cara bekerja pemimpin-pemimpin Arab itu tidak jelas. Sebenarnya seperti ini. Saya ada pengalaman saya. Saya pernah membuat toko. Duit saya tidak ada. Tetapi karena niat saya, Mas, saya pergi juga ke penjual, ke sumber yang akan saya jual itu. Barang halal. Tidak ada uang. Tetapi karena niat tadi, benar-benar niat untuk berbisnis, ada aja orang itu memberi separuh sapi yang halal, separuh sapi di sana beratnya 300 pound. Baru kan 150 pound. Berapa tuh harganya? Ayam penuh mobil saya. Apa katanya? Bawa saja dulu. Belum bayar tuh? Belum, nanti bayar. Saya ancam, saya rayu lagi. Ya sudah, saya tidak akan kembali. Setelah saya jual daging ayam bapak ini, saya takkan kembali. Bapak kan tidak tahu di mana saya. Terus? Saya kan baru pertama kali. Dia tidak tanya KTP saya. Dia tidak tanya alamat toko saya. Karena melihat bapak jujur sepenuh hati.
Penuh hati aja. Bawa saja. Nah, saya katakan lagi, saya tidak kembali. Apa dia bilang? Tidak apa-apa. Di akhirat kita bertemu. Nah, ini. Itu kuncinya sebenarnya. Kuncinya itu sepenuh hati saja. Jadi semoga hakim-hakim yang ada di Indonesia juga sepenuh hati. Begitu juga pemerintah ya. Pemerintah juga memperhatikan hakim itu sepenuh hati. Karena secara tidak langsung hakim ini adalah wakil Tuhan di bumi, di dunia gitu ya. Oke, pemirsa, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai ketemu lagi di dialog-dialog yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.